Ini peserta nggak nambah-nambah nih. 227, 26, turun, keluar masuk, keluar masuk. Katanya 240-an. Mana nih? Mahasiswa FK online. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita bisa lihat di sini kamu apa namanya di kompartemen anterior, kompartemen posterior, otot-otot apa saja yang ada di potongan media. Karena kalau potongan proksimal, potongan distal nanti beda lagi ototnya ya. Ini ada otot bicep brachii. Ya, di bawahnya ada brachialis. Ini ada otot tricep. Tricep ini ada 3, namanya juga tricep ya. Ini otot yang ada di apa namanya kompartemen posterior. Nah, kemudian di sini kamu bisa lihat nanti struktur-struktur penting itu biasanya diciptakan terlindung ya. Perhatikan struktur penting diciptakan terlindung. Apa yang penting itu? Arteri, satu. Yang kedua, nervus, saraf ya. Itu penting sekali karena arteri itu dia mengandung pembuluh darah, mengandung darah yang tekanannya lebih tinggi daripada vena. Sehingga kalau arteri terpotong dia perdarahannya ya menyembur-nyembur gitu ya, cepat habis darah. Jadi dia dilindungi. Saraf, kenapa saraf dilindungi? Terlindungi karena saraf itu regenerasinya sulit. Ya, dia ada regenerasi, tapi regenerasinya lama. Jadi dia posisinya ada di dalam nih. Kita bisa lihat terlindung di medial. Ini ada nervus medianus. Ini ada arteri vena. Ini arteri vena brachialis. Jadi kalau vena profunda, kalau tadi kan ini vena superficialis ya, ada di fascia superficial. Kalau vena profunda itu biasanya bersanding dengan arteri. Penamaannya juga mengikuti penamaan arterinya. Jadi kalau arterinya di brachium itu arteri brachialis, maka venanya adalah vena brachialis. Biasanya vena itu bersanding dengan arteri, jumlah venanya ada 2. Ini contohnya ya. Ini arteri brachialis disanding oleh 2 vena brachialis. Kalau ini ada arteri lain yang profunda, tapi arterinya kecil ya. Ini arteri kolateralnya dari arteri ulnaris superior. Karena dia sudah di bagian media, dia ada kolateral dari arteri ulnaris. Kolateral itu biasanya terjadi di dekat-dekat sendi ya. Ada kolateral. Kolateral itu hampir sama dengan anastomosis. Nah, kemudian di sini ada nervus ulnaris. Ya. Ini ada nervus musculocutaneus. Di sini ada nervus radialis. Dan ada nervus kecil, itu nervus biasanya nervus cutaneus seperti ini, nervus cutaneus. Ya. Posterior. Ini ada nervus cutaneus medial. Ya, antebrachium, di brachium maksudnya. Ya. Itulah apa namanya? Kondisi apa yang kita bisa lihat di potongan melintang. Nah, untuk fascia profunda ini sama juga dengan fascia superficialis. Di beberapa tempat ada penebalan. Di beberapa tempat tidak terlalu tebal, bahkan longgar gitu ya. Ini tadi sudah nervus cutaneusnya, fascia profunda. Nah, ini salah satu contoh.
apa ya, bukan contoh ya, apa yang kita sebut tadi dengan apa namanya? Ini apa namanya tadi yang sudah kita bahas, saya sudah sebutkan tadi. Ya, retinaculum flexorum. Yang letaknya ini horizontal ya. Ini retinaculum flexorum. Yang letaknya transversal ini ada seperti pohon palem ya. Ini tadi yang sudah kita raba tadi di sini. Ya. Ini yang kita raba tadi ini loh. Nah, pertanyaan saya, yang kita raba tadi apa? Siap-siap. Siap-siap apa yang sudah kita raba tadi yang saya tunjukkan di sini? Naya Diva Priscilia. Saya, Dok. Apa ini tadi? Yang mana, Dok? Ini. Nih. Nyambungnya ke sini nih jadi. Ini apa? Yang kita raba tadi yang ditunjukkan ini. Pisiform bukan, Dok? Oh, bukan. Pisiform itu kan tulang. Iya. Ada yang raise hand ya? Iya, ada tadi, Dok. Siapa? Mau jawab? Siapa tadi? Halo? Saya, Dok. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Matthew Sudiono, Dok. Bagiannya retinaculum. Apa namanya kita raba tadi? Atau upper limb atau Ana Marsianti. Apa tadi kita raba? Izin, Dok, kalau nggak salah tadi namanya Tendopalmaris longus. Apa? Tendopalmaris longus. Jadi apa? Putus Tendo suaranya. Halo? Tendopalmaris longus, Dokter. Ya, betul. Ana Marsianti Andrianto. Kita superior atau upper. Betul ya. Jadi ini Tendopalmaris longus. Nah, ciri khas palmaris longus dia di atas, ini kan berada di atas retinaculum flexorum. Nih. Sehingga dia makanya tampak lebih menonjol. Nah, dia lebih menonjol. Karena dia berada di atas, sementara yang lain ada di bawah retinaculum flexorum. Retinaculum ini lembar pembatas. Tapi bukan pembatas kompartemen anterior posterior ya. Nah, ini palmaris longus. Kenapa palmaris longus? Karena dia sampai ke ujung jari. Palmar itu karena dia membentuk seperti pohon palem ini. Atau dia palmaris itu sama seperti ini. Ini palm itu berada di bagian palmar atau polar. Ini nama lainnya palmar maupun polar, sama aja ya. Tulang sudah kita hitung tadi, selesai. Sudah kita hitung jumlahnya, udah tahu semua. Bagian-bagiannya kamu hafalkan. Ya. Otot, ya. Ini otot-otot yang ada di bahu. Kalau yang sebelah kiri itu ini bagian belakangnya, posterior. Ini posterior sama juga, nanti anterior. Yang kiri, sisi tubuh sebelah kiri itu yang superficialis. Yang kanan itu yang media dan profunda. Kamu bisa lihat di situ biasanya penamaan otot itu mengikuti lokasi satu, mengikuti bentuk dua, ketiga mengikuti fungsi. Ya.
Misalnya musculus supraspinatus. Berarti dia di atas supra itu. Spinatus itu berarti spina scapula. Musculus infraspinatus berarti di bawah spina scapula. Teres minor. Ya. Teres itu artinya apa, nanti kamu lihat di situ. Dia berkaitan dengan fungsi. Ada minor, ada mayor. Ya. Levator. Levator itu berarti dia mengangkat. Scapula. Berarti mengangkat scapula. Jadi tadi ya. Tadi tempat, ini fungsi tadi. Rhomboid. Ya. Teres. Kemudian latissimus. Itu mengikuti bentuk. Ya. Semispinalis. Ya. Capitis itu posisi lokasi capitis itu berarti di atas. Dia berada dekat di kranium, di kepala capitis. Semispinalis. Spinalis itu berarti tulang belakang. Semi itu berarti di dekatnya atau menempel di spinal. Sebagian menempel di spinal, di tulang belakang. Jadi penamaan otot seperti itu. Nah, ini di anteriornya. Otot-otot yang ada di ini yang profunda, yang sebelah kanan sisi tubuh kanannya di sebelah kanan itu adalah profunda, yang sebelah kiri itu superficialis. Ini otot-otot di intrinsik dari bahu, infra, supra, subscapularis, teres minor, mayor, dan deltoid. Nah, yang penting di sini adalah ya kita tunjukkan yang pentingnya. Ada yang namanya otot-otot ini aksila. Nodus sympathicus brachialis. Oh, batu di sini. Bukan ya. Ada rotator cuff namanya. Rotator itu artinya rotasi. Cuff itu mantel. Mantel itu apa ya? Pelindung. Seperti manset. Membungkus lah katakanlah. Ini yang sebelah kanan itu tampak posterior. Sebelah kiri, oh ini ada rotator cuff itu. Sebelah kiri itu tampak dari anterior. Kamu lihat di sini sendi, persendian antara glenohumeral, ini ada fascia glenoidalis namanya, bagian dari tulang scapula di sini ya. Kemudian ini ada caput humeri. Kita lihat ini misalnya glenoidalis. Kemudian ini caput humeri. Persendian antara glenoidalis dengan caput humeri itu tidak seperti antara caput femoris dengan acetabulum. Kalau caput humerus dan acetabulum begini dia ya. Lebih dari 2/3 kepala atau kaput ya, kepala dari tulang itu masuk semua. Kalau pada acetabulum, pada pelvis, pada persendian di femur.
hip joint ya, hip joint. Tapi kalau pada glenohumeral dia fascias glenoidalisnya tuh tidak seperti mangkuk, tapi seperti piring. Sementara kaputnya nempel hanya 1/5-nya saja. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan fungsi ya. Kalau ekstremitas superior itu bisa sirkumduksi dia, bisa berotasi, abduksi, aduksi, fleksi, ekstensi, bergabung ada 5 gerakan menjadi satu, itu pada ekstremitas superior. Sementara kalau ekstremitas inferior, dia gerakannya terbatas, dia nggak bisa gerakan yang lebih dari 100 derajat gitu ya. Ekstensi, fleksi itu nggak bisa, aduksi nggak bisa lebih lebar lagi. Karena apa? Karena kepalanya kaput femoris itu masuk ke acetabulum hampir penuh gitu ya, 70-80% masuk. Sementara kalau pada glenohumeral ini, humerus dengan glenoidalis itu dia nempelnya dikit. Karena itulah dia harus dilindungi, dikasih manset. Manset tuh kalau kamu tensi darah itu mansetnya ya. Mansetnya adalah otot-otot rotator. Cuff itu manset. Otot rotator terdiri dari yang di belakang, di posterior, supraspinatus, infraspinatus, teres minor. Ini satu, dua, tiga. Itu yang di posterior. Yang di anterior ada subscapularis. 3 otot ini tindu-tindunya ini di sini membentuk rotator cuff. Ini rotator cuff namanya. Nah, ini rotator cuff. Sehingga persendian glenohumeral itu dia membentuk ya. Membentuk seolah-olah membungkus, seolah-olah membentuk mangkuk yang lebih dari 80% menutupi kaput humeri. Seolah-olah. Itu kenapa harus ada rotator cuff. Itu yang penting pada perototan atau otot yang ada di bahu ya. Nah, ini aksila. Aksila tadi sudah saya jelaskan bentuknya piramid, ada apek, apek itu puncaknya, ada lateral, medial, anterior, posterior. Lateral ada sulcus intertubercular, humeri, tulang humerus ya. Kemudian coracobrachialis, bicebrachi. Di apeknya ada clavicula, superior scapula, kemudian ada lateral dari costa 1, di anterior ada pectoralis mayor, minor, subclavius, clavipectoral, ligamentum suspensorium maxilla, di posterior ada subscapularis, latissimus dorsi, teres mayor, dan dilalui oleh pembuluh darah, saraf-saraf, ya, dan ada pembuluh limfoid dan nodus lymphaticus. Nah, ini bentuknya seperti ini, piramida tadi. Nah, ini ada apa namanya, batas-batas tadi ya, batas-batas dari aksila dan apa saja yang melewatinya. Ini dilihat dari atas. Ini medial border, ini berarti adalah dinding toraks. Ini humerus. Ini scapula. Ini bagian anterior, pectoralis mayor, minor. Kemudian ini otot-otot serratus anterior. Ini otot-otot scapularis, teres mayor, latissimus dorsi. Scapularis ini supraspina, infraspina. Ya, tadi sudah kita. Jadi kemudian ini adalah aksila ya.
Nah, ini ada PCSW exiting the axilla. Ada tempat di mana keluar masuknya gitu ya. Struktur-struktur penting dari aksila adanya di klavi pektoral tadi ya. Ini batas-batas PCSW tadi. Ada warna merah itu teres minor, warna kuning itu ada musculus biceps brachii, caput longum, ya. Kemudian ada apa namanya, kolum humeri, kolum chirurgicum dari humeri. Isinya itu nanti ada nervus axillaris dan arteri circumflexa humeralis yang lewat di sini. Ini namanya ada space quadrangular atau spasium quadrangular. Jadi ada tempat-tempat PCSW, pertama trigonum clavipectoral, kemudian spasium quadrangular. Nah, isi dari aksila ini satu, saraf-saraf dari plexus brachialis. Yang kedua, arteri axillaris, vena axillaris, ya. Kemudian caput brevis, musculus biceps, dan coracle brachialis. Ini isinya tadi ya, sudah tadi gambarannya. Ini arteri axillaris. Jadi kamu harus juga ingat arteri utama pada ekstremitas superior. Bentar ya. Nah, itu dimulai dari distal ya. Tapi kalau kita bicara arteri, kita mulai dari proksimal, dari jantung. Dari jantung ke perifer. Tapi kalau vena, penamaannya dari perifer ke jantung. Nah, kalau di ekstremitas superior, mudah ingatnya ya, arteri-arteri besar. Dari mulai subclavia, kemudian axillaris, arteri subclavia, arteri axillaris, arteri brachialis, arteri radialis, dan ulna paralel. Sudah selesai. Itu aja cuman. Ini yang kita lihat, ini adalah segmen dari arteri axillaris. Jadi ini axillaris yang segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Ini subclavianya. Batas pertama segmen itu adalah scalenus anterior. Ya. Batas yang keduanya itu batas dari ada cabang thoracoacromialis. Batas yang ketiganya arteri thoracica lateralis. Dan batas yang dengan brachialisnya itu adalah dia nanti ada masuk ke dalam fascia ya. Fascia profunda dari yang ada di kompartemen di septumnya tadi antara kompartemen anterior dan posterior. Nah, dalam setiap persendian arteri itu biasanya membuat sirkumflexa, membuat anastomosis. Karena apa? Persendian itu kan gerakannya bebas. Jadi dia kalau jangan sampai tertekan di satu, satunya nggak berfungsi. Jadi dia dibuat semacam anyaman-anyaman. Ini nodus simpaticus axillarisnya ada kelompok anterior, posterior, lateral, kemudian sentral, infraclavicularis, dan apikal. Yang menerima seluruh dari semua kelenjar di aksila itu adalah apikal ya. Nah, kemudian yang lateral itu menerima sebagian besar dari ekstremitas superior. Jadi ada di poin 3 dan poin 6. Yang penting pada lymphaticus axillaris. Jadi itu biasanya yang membesar duluan ya, yang banyak membesar.
Nah, kemudian ada plexus brachialis. Plexus itu anyaman. Brachialis itu di daerah brachium, di pangkal. Karena dia brachial itu penamaan, sebenarnya plexus ini berada di regio di atas aksilaris. Tapi karena dia posisinya di seolah-olah untuk mempersarapi brachium ke bawah, maka namanya plexus brachialis. Dia tidak berdasarkan tempat penamaan ini sebenarnya. Karena kalau nama tempat dia letaknya di brachium. Tapi karena dia mempersarapi brachium ke bawah, maka anyamannya ini ada di sini nih. Nah ini plexus brachialis. Malah justru ada di dekat. Jadi setelah radik kemudian ke ramus, radik nervus spinalis, baru nanti kemudian membentuk anyaman yang disebut sebagai plexus brachialis. Anyaman ini, nah ini rami ventralis. Jadi ada ramus tadi yang saya sebut tadi, ramus ventralis C5678 dan T1. Ada kemungkinan lagi C4 terlibat atau T2 juga terlibat. Satu atau dua di antara keduanya. Kedua-duanya atau satu di antara C4 dan C2. Jadi boleh dikata C4 sampai T2 ya. Tapi C4 sama T2 itu opsional. Yang sudah jelas C5 sampai T1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rami ventralis. Rami ventralis itu artinya cabang ventral dari radik spinalis. Radik spinalis itu artinya apa? Saraf yang keluar dari spinalis, dari columna vertebra, dari medula spinalis. Kalau orang awam nyebutnya sumsum tulang, padahal bukan sumsum, itu saraf. Ini ya tadi, ini medula spinalis, adanya di sumsum tulang belakang, orang sebut sumsum tulang. Keluarlah di sini cornu anterior, cornu posterior di belakang. Ini cornu anterior, nanti dia membentuk ramus anterior, ramus posterior. Ini sudah bergabung, anterior dan posterior bergabung. Kemudian lanjut lagi, nah ini raminya. Ini radiknya keluar dari sini, kemudian radiknya ini ada mengeluarkan ramus posterior dan ramus anterior. Nah, ramus anterior inilah, rami ventralis inilah yang kemudian membentuk plexus brachialis. Ini yang keluar dari C4, C5, C6, C7, C8, T1, dan ada kontribusi T2 juga. Tapi yang jelas 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, dan T1. 5. Beranyam dia di sini, beranyam, kemudian keluar lagi sampai ke ujung-ujungnya terbentuklah saraf-saraf baru. Berbeda dengan ekstremitas inferior, pertanyaan saya, kamu udah belajar ya? Ekstremitas inferior. Sudah belum? Kuliah sudah belum? Sudah, Dok. Sudah ya, oke. Kalau yang di ekstremitas inferior, nama plexusnya apa? Akbar Hakim. Dok. Apa namanya plexusnya? Di ekstremitas inferior. Yang femoralis. Risha Amelia. Saya, Dok. Ya, apa namanya plexusnya di ekstremitas inferior?
Waiza Soraya. Iya, Dok. Apa namanya? Dian Adeline Angeliwu. Saya, Dok. Ya. Apa plexusnya di extremitas Boleh inferior? diulangi, Dok? Apa? Maaf, boleh diulangi, Dok? Saya berapa kali udah mesti ulangi. Saya udah tadi ngoceh aja nggak mau denger. Plexus apa yang di extremitas inferior? Tadi udah 3 saya tuh nanya. Kamu minta ulangin lagi. Ini kuliah saya nggak direkam ya? Direkam nggak ini? Bianca Angelika. Ya dokter, Apa? plexus hipogastrik. Waduh. Kamu kuliah nggak? Ada kuliah nggak? Sudah kan kuliah extremitas inferior? Sudah dokter. Iya, kenapa kok nggak bisa jawab? Plexus itu sama, inferior sama superior sama ekstremitasnya. Dia nanti mengeluarkan saraf-saraf yang mempersarapi inferior kalau inferior, ekstremitas inferior. Kalau ini mempersarapi ekstremitas superior. James Herman Young. Ya, Dok. Ya, apa plexus yang di inferior? Kalau di post superior kan plexus brachialis. Keluarlah saraf-saraf di sana mempersarapi ekstremitas superior. Kalau inferior? Plexus sacralis, Dok. Sacralis ya. Ada bisa jawab nggak? Angkat tangan. Buka lagi kuliahnya tuh. Kuliah ekstremitas inferior. Nah, ini dari ke-5 segmen atau 7, 5 sampai 7 segmen tadi keluar, kemudian beranyam, kemudian keluar yang baru lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar koordinasi terjadi di antara 7 segmen ini. Jadi ibaratnya komputer itu motherboard-nya ya. Nah, nanti keluar saraf-saraf, nah itulah yang mempersarapi seluruh ekstremitas inferior. Kita bisa lihat di situ ada warna coklat, warna hijau, warna kuning. Kalau yang hijau itu divisi anterior, kalau yang kuning divisi posterior. Divisi itu dia nanti sebelum divisi ada root, ada rami namanya. Ada root dan trunkus. Ada ramus, ada trunkus, ada divisi, ya, ada serabut, dan ada saraf utama. Ini udah dibagi-bagi nih. Ini namanya rami, trunkus, divisi, serabut, kemudian saraf. Kita bisa lihat misalnya contoh, ini yang hijau, divisi anterior, sumbernya dari C4, C5, kemudian C6, C7, C8, C1. Hampir semua dia dapat di tingkat divisi ya, tapi kemudian di tingkat terminalnya, di tingkat sarafnya dia nanti ada yang banyak. Yang banyak ini kalau misalnya nervus musculocutaneus,
Itu dari kemungkinan besar dari C4 sampai C6. Kemudian yang medianus, nah medianus ini yang banyak nih. Medianus namanya juga median, di tengah ya hampir dapat semua dia. Yang jelas C5, C6, C7 atau C6, C7 mayoritasnya. Kemudian C5 dan C8, C4 dan C4 dan C8 itu dapat semua. Prinsip fungsionalnya seperti itu ya. Jadi trunkus, tadi ramus, trunkus, divisi, fasciculus, dan saraf. Serabut tadi nama lainnya fasciculus. Nah, ini versi ribet. Nah, kalau ini versi yang ringkas. Ini ribetnya seperti ini. Ini lebih singkat lagi. Ya. Kamu lihat ujungnya, lihat pangkalnya, lihat ujungnya. Saraf-saraf inilah musculocutaneous, axillaris, medianus, radialis, ulnaris, itulah yang sebagian besar mempersarapi ekstremitas superior. Yang ke ujung sampai ke ujung jari, medianus, radialis, ulnaris. Musculocutaneous dan axillaris tidak sampai ke ujung. Axillaris itu sampai di pertengahan brachium, musculocutaneous sampai di sepertiga proksimal dari antebrachium. Dari sana kita bisa melihat yang ujung sampai ujung itu banyak sumber dari spinalisnya banyak. Dan kita tahu juga medianus, radialis, ulnaris itu melakukan gerakan-gerakan halus, motorik halus. Itu dilakukan oleh medianus, radialis, ulnaris. Sehingga dia sumbernya harus banyak. Dari C5 sampai T1. Bahkan ada kontribusi C4 dan T2. Fungsionalnya seperti itu ya, saya jelaskan secara fungsionalnya. Ramus, trunkus, divisi, fasciculus, dan cabang utama, saraf. Nah, saya tanya ini ya. Kamu lihat ini gambar ini dulu. Ingetin ya, saya kasih waktu 3 menit. Nanti saya tanya yang ini, yang ada di kadaver. Sama yang ingatan tadi, yang potongan cross-seksional, itu juga berpengaruh penting dalam menjawab pertanyaan yang kadaver tadi. Nanti.
Yang median. Apa 9? Median, Dok. Median apa median? Saraf. Belum tepat. Violita, Windy. Orangnya mana? Saya dokter. Ya. Apa nomor 9? Vanes. Cornelius. Saya dok. Ya. Menurut saya mungkin radial dok, saraf radial. Belum tepat. Abida Ulia. Saya dok. Apa? Radial bagian posterior dok. Belum tepat. Nada Nazwa. Apa Nada? Pasca Aprilia. Iya, Dok. Apa? Akselerasi, Dok. Apa? Akselerasi, Dok. Apa sih itu? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Izin, Dok. Saraf ulnar. Belum tepat. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Nafira, silakan. Satu lagi. Izin dok, arteri brachial. Siapa yang jawab tadi nih? Nafira dok. Iya, arteri brachialis. Ini arteri ya, bukan saraf. Kamu perhatikan di situ, bentuknya aja sudah kelihatan. Walaupun gambarnya satu dimensi, itu bisa kelihatan bahwa dia bentuknya tabung. Beda dengan saraf. Nah, pertanyaan selanjutnya. Dini Aulia. Saya dok. Oke, nomor 6 apa nomor 6? Pranando. Saya dok. Nomor 6 apa? Musculocutaneus dok. Musculocutaneus. Musculocutaneus. Alasannya apa? Karina, Kartika. Saya dok. Ada yang bisa jawab nggak? 678. Ada yang bisa jawab nggak? 678. Angkat tangan, raise hand. Mana yang musculocutaneus, mana yang axillaris, mana yang medianus? Medianus. Nadia Salsabila, silakan. Izin menjawab dok, kalau yang nomor 6 itu Putus-putus, halo. muscular cutaneus, yang nomor 7 itu axillaris, yang nomor 8 itu median.
Medianus. Nah, lihat ini musculocutaneous, kemudian axillaris, kemudian medianus. Kenapa dia musculocutaneous? Kenapa axillaris? Nomor 7 axillaris musculocutaneous. Karena dia berada di posterior yang axillaris. Ya, asalnya posterior ya. Sementara musculocutaneous dari lateral. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini proksimal ke distal. Ini dari proksimal ke distal. Segmen-segmennya ya, sampai ke ujung. Ini otot-otot yang dipersarapi oleh saraf-saraf tersebut, ramus tersebut ya. Kita bisa lihat otot-otot yang dipersarapi oleh 3 segmen. Ini oleh 2 segmen. Supraspinatus, infraspinatus 2 segmen. Pectoralis major 2. Ini ada 3. Serratus, rhomboid ada 3 segmen. Supinator 3 segmen. Ini 1,5. Ini sorry 1,5 ya. Supra dan infratus 1,5. 1,5. Yang banyak dipersarapi ini 2,5, 2,5. 1,5. Ini 3,5 pectoralis major. Ya. Artinya apa? Makin banyak dipersarapi, dia berarti makin banyak gerakan, makin banyak sensor yang dia lakukan. Ini otot-otot yang dipersarapinya ulnaris, radialis, medianus, ini yang paling banyak. Artinya kendali gerakan-gerakan, terutama gerakan motorik halus, itu dilakukan oleh 3 otot ini, medianus, radialis, dan ulnaris. Ini perjalanannya, ya, yang posterior, radialis, posterior, sampai ke ujung, terus dia dikantek ke lateral sebentar, kemudian lari lagi, setelah di kubitus dia di lateral tetap, dan ketika di proksimal dari antebrachium, dia masuk lagi ke posterior. Medianus, ya, ini radialis, kemudian ini medianus. Nah, ini medianus di medial, kemudian terus di medial, dan dia masuk ke carpal tunnel. Ini tadi nanti yang akan terjepit nanti ya, nervus medianus yang banyak terjepit pada CTS, carpal tunnel syndrome. Dan ini ulnaris. Ulnaris jadi medial terus. Ya. Nah, di sini kamu bisa raba ya. Di sini ada sulcus nervus ulnaris. Ada di belakang dari epicondylus medialis. Ini kita raba coba nih. Ini tadi ya, epicondylus medialis. Coba agak ditekuk, difleksikan 90 derajat. Ini ada epicondylus medialis humeri. Kemudian kita sebutnya ini bukan ke bawah bukan, tapi ke posterior di belakangnya ya. Di situ ada cekungan antara olecranon dengan epicondylus. Ya, kemudian kamu rolling, akan ada rasa setrum, akan ada rasa seperti tali tambang, sampai ada rasa setrum. Bisa kamu proksimalkan, medialkan sedikit. Nah, sampai ke setrum, dia bukan ke ini, agak ke proksimal ya. Betul-betul persis di belakang epicondylus medialis. Nah, di sini. Nah, ini kamu bisa rolling, ada seperti tambang, tali tambang. Itu adalah nervus ulnaris.
Ini sendi bahu, sudah tadi glenohumeral ya, rotator cuff, sudah. Persendian tadi penamaannya. Nah ini ya dari rotator cuff yang saya sebutkan tadi ya. Ya dia membentuk mangkuk, mangkuknya lebih dalam, memperdalam mangkuk. Dari piring jadi mangkuk. Ini rotator cuff tadi 4 otot sudah kita sebutkan. Ini gerakan-gerakan range of motion dari bahu. Di bahu ini bisa ada 6 gerakan malah di sini ya. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Namanya sirkumduksi. Ini gerakan-gerakan dari range of motion dari bahu. Ada fleksi, ada ekstensi, ada internal rotasi, eksternal rotasi. Tulang-tulang di persendian siku ya. Sudah tadi kita bahas. Ini pergerakannya fleksi. 135 derajat gerakan fleksi. Ekstensi, pronasi, supinasi. Ya, ekstensi, fleksi. Tadi tergantung kalau ekstensi dia 0 derajat. Fleksi 135. Tergantung tadi kalau dia ototnya banyak, maka dia 150 bisa. Ini tadi ya, yang kamu raba tadi itu namanya Tinel sign. Ada perabaan yang terasa sangat sensitif ya, Tinel sign. Sudah ini ruang fasial tadi, ruang fasial, kompartemen tadi sudah. Ini kompartemen depan belakang. Sudah kita bahas. Ini tadi yang perlindungan tadi sudah. Nervus, arteri. Nervus itu kalau di atas-atas diwarnai kuning ya. Ada juga yang warnanya hijau. Kalau arteri jelas merah, vena itu biru. Nah, pembuluh darah tadi kan vena sudah, sekarang pembuluh darah. Ini pembuluh darah utama. Sudah saya jelaskan, yang sebelah kiri itu tampak anterior sebelah kiri, yang sebelah kanan tampak posterior. Dari mulai arteri axillaris, brachialis, kemudian bercabang 2 setelah melewati cubitus sedikit, bercabang di lateral jadi arteri radialis, di lateral radialis, di medial itu di ulnaris. Di tengah ada kecil dikit interosea ya. Ini penjelasannya, detailnya, nervus cutaneus sudah tadi kita pintas mana segmen-segmen yang dipersarapi oleh kelima ya, ada 5, tapi yang utama ada 3. 5 masih ingat ya, musculocutaneus, axillaris, kemudian radialis, ulnaris, dan medianus. Ini kalau terjadi permasalahan pada nervus radialis, ya wrist drop namanya. Nama A itu wrist drop. Antebrachium dan seterusnya, arteri. Ini room examination-nya. Nah, ini carpal tunnel yang kita bahas tadi. Aslinya seperti ini. Nah, ini. Ini tadi yang palmaris longus yang di atas tadi. Ini tunnel namanya. Terowongan. Terowongan itu dibentuk oleh cekungan tulang-tulang karpalia. Bentuknya seperti U ini ya. Karena tulang karpalia tadi. Sebenarnya U-nya tapi nggak dalam. Kemudian dibungkus, ditutupin oleh atapnya oleh retinaculum flexorum tadi.
Di atas tentacle flexorum ada palmaris longus tadi yang saya tanya tadi, jawab ya. Nah, di bawah ini ada tendo flexoris, otot-otot flexor. Tendo ini dibungkus oleh sheath. Sheath itu pembungkus otot. Nah, pembungkus otot ini kadang mengalami inflamasi. Dan inflamasi itu jadi bengkak dan menjepit nervus yang ada di sini, nervus medianus. Namanya carpal tunnel syndrome. Ya. Kemudian di sini nanti ada pembungkus ya. Jadi gini, nanti ada kejadian, ada infeksi yang terjadi pada manus. Kamu nanti pada saat praktek kedokteran jadi dokter, ya, itu ada orang abses, ada nanah pus di dalam kompartemen, di ruang-ruang, terutama di manus ya. Karena di manus itu ada kompartemen yang menyebabkan pus itu tertahan ya, tertahan. Dia tidak tidak bisa lari kemana-mana. Oke, itu kuliah kita, siap-siap untuk kuis ya. Kamu pastikan sinyal kamu, jaringan internet kamu lancar ya. Jangan nanti ada problem, dok ini dok, saya nggak lagi terima keluhan, misalnya nggak bisa lodging, nggak bisa apa misalnya. Misalkan untuk urusan sinyal bukan ke saya ya. Kamu siap-siap dulu, di-review lagi pelajarannya. Kira-kira 5 menit nanti kita mulai kuisnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dok, terima kasih dok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siang dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima kasih Assalamualaikum. dokter. Terima kasih.